Sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang ragam dan laras bahasa. Pertama, marilah kita bahas tentang pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa merupakan variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Jadi ragam bahasa maksudnya adalah variasi bahasa yang berbeda-beda tergantung konteks kapan bahasa tersebut digunakan. Bisa berdasarkan pembicaranya, lawan bicaranya, situasinya, medianya, topiknya, dan seterusnya. Ragam bahasa itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama berdasarkan situasi pemakaian, berdasarkan media atau sarananya, serta berdasarkan pokok atau persoalan yang dibahas. Berdasarkan pemakaiannya, ragam bahasa itu dibagi 2, yakni ragam resmi atau formal dan ragam resmi tidak formal atau tidak formal, non formal. Baik, kita bahas perbedaan antara ragam resmi dan ragam tidak resmi. Untuk yang ragam resmi, ini bahasa yang digunakan itu berdasarkan kaidah yang ada. Kalau bahasa Indonesia berdasarkan kaidah EYD. Kemudian fungsi gramatikalnya konsisten dan eksplisit. Maksudnya maknanya tidak boleh ambigu atau tidak ada makna di dalam makna implisitnya, tidak ada makna implisitnya, seperti itu. Yang ketiga, bentukan kata harus ditulis secara lengkap, tidak boleh disingkat. Dan imbuhan yang digunakan harus benar dan konsisten imbuhannya. Misalnya penulisan di, imbuhan di itu harus benar, tidak boleh dipisah dan seterusnya. Imbuhan di dan ke itu tidak boleh dipisah. Beda dengan kata depan di dan ke yang harus dipisah. Nah, itu contoh ragam resminya. Jadi banyak aturan yang mengikat jika bahasa berdasarkan ragam resminya. Nah, jika ragam tidak resminya, bahasa yang digunakan tidak perlu harus sesuai dengan kaidah. Fungsi-fungsi gramatikalnya pun tidak harus lengkap. Dan biasanya ragam tidak resmi ini dipengaruhi oleh bahasa daerah atau bahasa asing. Itu. Ditambah lagi, kalau ragam tidak resmi ini hanya didasarkan pada kepemahaman antar lawan tuturnya atau orang yang diajak bicara. Yang penting yang diajak bicara paham, tidak sesuai dengan kaidah atau fungsi gramatikalnya tidak lengkap, tidak masalah. Yang penting yang diajak bicara paham. Oleh sebab itu, terkadang ragam tidak resmi itu dicampur adukan dengan bahasa daerah atau bahasa asing. Baik, kita perhatikan contoh selanjutnya. Di sini ada kalimat yang menjadi ragam tidak resmi dan ragam resmi. Contohnya adalah untuk ragam tidak resmi, yaitu beta pung adik ada pi kupang. Itu adalah ragam tidak resmi. Dari ragam tidak resmi ini kita tahu bahwa secara kaidah ini tidak sesuai dengan EYD. Kemudian ada penggunaan kata yang disingkat. Ada penggunaan kata yang disingkat, yaitu pada kata pi. Nah, pi ini singkatan dari pergi. Nah, seperti itu. Kemudian ada kata lagi pung yang sebenarnya singkatan dari kata punya. Seperti itu. Ini adalah contoh ragam tidak resmi. Ragam resminya adalah adik saya pergi ke Kupang. Nah, ini sesuai dengan EYD. Seperti itu. Tidak ada singkatan, kemudian penulisannya juga harus benar, dan seterusnya. Ini perbedaan antara ragam tidak resmi dan ragam resmi. Selanjutnya berdasarkan medianya,
ada ragam lisan dan ragam tulis. Sama, ragam lisan maupun ragam tulis ada yang versi resmi atau formal, ada juga yang versi tidak resmi atau tidak formal. Nah, ragam lisan yang bentuknya formal itu biasa digunakan dalam pidato instansi seperti pidato presiden, bupati, gubernur, pidato rektor, dan seterusnya. Itu menggunakan ragam resmi. Ragam yang tidak resmi, ragam lisannya, yaitu contohnya adalah ketika kita ngobrol dengan teman. Nah, ketika kita ngobrol dengan teman, biasa kita menggunakan ragam tidak resmi. Kadang juga dicampur dengan bahasa daerah, seperti itu. Nah, ragam tulis juga sama. Ada yang formal dan ada yang tidak formal. Nah, yang formal itu biasanya digunakan saat menulis skripsi, artikel, laporan, kemudian jurnal ilmiah, dan seterusnya. Buku referensi itu juga menggunakan ragam formal. Jadi tata bahasanya harus baku, sesuai dengan EYD, tidak boleh disingkat. Nah, kalau yang ragam tidak formalnya, yaitu bisa dengan cara menulis surat pribadi atau SMS atau WA. Itu ragam tulisnya. Seperti itu, ragam tulis yang tidak formal. Berikut perbedaan antara ragam lisan dan ragam tulis. Perbedaan yang jelas terlihat adalah ketika ragam lisan itu perlu ada lawan bicaranya. Jika pidato, maka lawan bicaranya adalah audiens yang mendengarkan. Nah, untuk ragam tulis itu tidak perlu lawan bicara. Dalam hal ini maksudnya lawan bicara langsung tidak perlu. Untuk ragam tulisnya. Nah, kalau ragam lisan kan harus ada lawan bicaranya secara langsung. Kemudian untuk yang ragam lisan itu tidak perlu memperhatikan unsur gramatikalnya. Tidak perlu jelas tuh mana subjeknya, objeknya, predikatnya, tidak perlu. Yang penting paham, yang diajak bicara paham. Lain halnya dengan ragam tulis. Kalau ragam tulis itu harus terikat pada situasi, ruang, dan waktunya. Kemudian untuk ragam lisan itu melibatkan gerak, mimik, dan intonasi. Nah, ragam lisan ini karena tidak memperhatikan unsur gramatikal, maksudnya itu unsur gramatikalnya tidak lengkap, kadang tidak ada subjeknya, kadang hanya predikat saja, seperti itu, maka perlu didukung dengan gerak, mimik, atau intonasi. Seperti itu. Kemudian terikat pada situasi, ruang, dan waktu, maksudnya terikat pada konteks pembicaraan. Nah, kalau ragam tulis itu tidak terikat pada situasi, ruang, dan waktu. Kemudian makna ditentukan pada pemakaian tanda baca dan ejaan. Jadi kalau ragam tulis ini maknanya itu didasarkan juga pada tanda baca dan ejaan. Kalau ragam lisan, makna bisa melibatkan gerak, mimik, dan intonasi. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh berikutnya. Sebelumnya kita bahas dulu keunggulan dan kelemahannya. Keunggulan ragam lisan yakni berlangsung cepat tanpa alat bantu, kesalahan bisa dapat langsung dikoreksi saat itu juga. Dapat dibantu dengan gerak, mimik, dan intonasi seperti sudah saya jelaskan tadi. Nah, kalau ragam tulis keunggulannya mempunyai bukti autentik, bisa dijadikan dasar hukum, dan dapat disajikan lebih matang dan bersih karena sudah mengalami revisi beberapa kali kalau ragam tulis. Kemudian sulit untuk dimanipulasi. Nah, kalau kelemahannya itu ragam lisan itu tidak bisa dijadikan alat bukti untuk dasar hukum kecuali dalam bentuk rekaman bisa. Kemudian sulit disajikan dengan bersih. Seperti itu. Kemudian mudah dimanipulasi. Kalau ragam tulis berlangsung lambat karena harus ditulis, kemudian perlu memakai alat bantu, alat tulis, kemudian kesalahannya tidak dapat langsung dikoreksi. Tidak dapat dibantu dengan gerak, mimik, dan intonasi.
Contohnya adalah sebagai berikut. Contohnya adalah, pertama kita pahami dulu konteks situasinya, yaitu misalnya kalian sedang mengupas mangga saat itu. Kemudian tiba-tiba ada teman kalian datang. Jika kalian menggunakan ragam lisan, kalian cukup mengatakan mau, menggunakan satu kata saja, mau, tapi dibantu dengan intonasi tanya, sehingga kawan kalian akan paham bahwa kalian sedang menawarkan mangga yang sedang kalian kupas. Seperti itu. Berbeda dengan ragam lisan, ragam tulis ini kalimatnya, fungsi gramatikalnya harus lengkap. Sehingga perlu ada kata tanya dan ada tanda bacanya, yakni tanda baca tanya. Contohnya, apakah kamu mau mangga yang aku kupas ini? Nah, seperti itu. Perlu dibantu dengan tanda baca, yaitu tanda tanya. Tapi kalau ragam lisan cukup menggunakan intonasi tanya, yaitu intonasi meninggi kalau mau tanya. Mau, seperti itu. Itu perbedaan ragam lisan dan ragam tulis. Dari ini juga dapat diketahui, ragam lisan itu cukup satu kata saja tapi maknanya sudah jelas. Karena didukung dengan konteks, yaitu kamu sedang mengupas mangga. Seperti itu. Jadi kalau seandainya kamu bilang mau tapi konteksnya sudah berbeda, kamu misalnya sedang tidur saja kemudian bilang mau, tentu kawanmu akan bingung. Karena konteksnya tidak mendukung. Apa yang dimaksud mau sedangkan kamu tidur? Seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke laras bahasa. Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa, fungsi pemakaiannya, dan fungsi pemakaiannya. Laras bahasa terkait langsung dengan lingkung bidang pemakai yang ditandai dengan pemakaian kosakata, istilah keilmuan, dan kalimat-kalimat yang mencerminkan kelompok mereka. Maksudnya adalah, laras bahasa di sini adalah penggunaan bahasa yang didasarkan pada fungsi pemakaiannya. Fungsi pemakaian ini juga didasarkan pada situasi tertentu atau topik yang dibicarakan. Seperti itu. Sehingga jika topik-topik tertentu, maka menggunakan kosakata atau istilah-istilah tertentu sesuai dengan topik yang dibicarakan. Itu laras bahasa. Ada 6 jenis laras bahasa. Yang pertama laras bahasa umum, yang kedua laras bahasa perniagaan, ketiga laras bahasa akademik atau ilmiah, keempat laras bahasa jurnalistik, yang kelima laras bahasa sastra, yang keenam laras bahasa teknologi, informasi dan komunikasi atau TIK. Kita bahas satu persatu. Yang pertama laras bahasa umum. Laras bahasa umum adalah laras bahasa yang digunakan dalam situasi keseharian atau situasi umum. Kosakata yang digunakan biasanya tidak spesifik, ya hal-hal umum saja, tidak sesuai dengan bidang-bidang tertentu, kemudian mudah dipahami dan kurang baku. Seperti itu. Kalimat yang digunakan biasanya pendek dan ringkas. Contoh singkatnya adalah, misalnya ketika kalian ngobrol dengan teman kalian. Itu kan ngobrol biasanya kan yang dibahas ya hal-hal keseharian, hal-hal umum. Misalnya contohnya sudah makan, misalnya pinjam motor dan seterusnya. Itu kan hal-hal umum. Jadi bahasanya yang dibahas, topik-topiknya, kata-kata yang digunakan ya topik-topik umum, kata-kata umum yang sering kita dengar sehari-hari, yang sering kita dengar dan kita gunakan sehari-hari. Seperti itu. Contohnya mari makan, ini kan bahasanya singkat tapi juga jelas. Seperti itu. Ini laras bahasa umum. Yang kedua adalah contoh laras bahasa perniagaan. Laras jenis ini digunakan dalam bidang perniagaan, ditandai dengan beberapa kosakata atau istilah yang khas dalam perniagaan. Kemudian bahasa yang digunakan dalam perniagaan biasanya bahasa-bahasa yang cenderung persuasif atau mengajak. Contohnya misalnya, beli Samsung Galaxy S9 sekarang juga, dapatkan diskon 30% dan bonus softcase menarik. Dari contoh ini ada beberapa istilah-istilah yang menjadi ciri khas perniagaan,
Contohnya kata diskon. Nah, diskon ini hanya ada atau sering digunakan dalam laras bahasa perniagaan. Laras yang selanjutnya adalah laras bahasa akademik. Ini biasanya didasarkan pada beberapa bidang akademik atau bidang ilmu yang melatar belakangnya. Misalnya bidang ilmu ekonomi, maka istilah-istilahnya seperti inflasi, saham, investasi, modal, dan seterusnya. Nah, kalau akademik di bidang hukum, maka akan membahas tentang istilah-istilah yang sering digunakan, misalnya perdata, jaksa, pasal, KUHP, undang-undang, dan seterusnya. Untuk pendidikan, nah untuk bidang pendidikan atau pembelajaran biasanya menggunakan istilah pendidikan, pedagogi, kemudian media pembelajaran, evaluasi, tes, dan seterusnya. Nah, dalam bidang kedokteran, maka istilah-istilah yang digunakan biasanya istilah tensi, diafragma, diabetes, hipertensi, kemudian puskesmas. Nah, itu istilah-istilah yang ada di akademik bidang kedokteran. Seperti itu. Selanjutnya untuk laras bahasa jurnalistik. Berbeda dengan laras bahasa yang sebelumnya, untuk yang jurnalistik ini bahasa yang digunakan ya ini sederhana, informatif, dan bersifat melaporkan suatu peristiwa yang terjadi. Biasanya teks-teks yang teks berita seperti itu. Teks berita itu biasanya bahasa yang digunakan cenderung sederhana karena teks berita ini, berita-berita ini ditujukan untuk masyarakat umum. Sehingga bahasanya harus sederhana, mudah dipahami. Dan informatif, harus memberikan informasi. Bukan mengajak, tapi harus informatif, tidak persuasif. Kemudian melaporkan sesuatu, karena sifatnya berita, melaporkan sesuatu yang sedang terjadi. Kemudian bahasanya juga segar, maksudnya faktual. Maksudnya adalah berita-berita yang sedang terjadi saat itu juga. Oleh sebab itu bahasanya juga cenderung baku seperti itu. Contohnya seperti yang ada di bawah ini, bisa kalian baca sendiri. Selanjutnya adalah laras bahasa sastra. Dalam hal ini bahasa sastra berbeda dengan bahasa umum. Kecenderungannya adalah bahasa sastra itu menggunakan diksi. Jadi bahasa yang digunakan, kata-kata yang digunakan itu dipilih. Misalnya laras bahasa yang digunakan dalam puisi, prosa, lagu, film, dan seterusnya. Contohnya misalnya puisi, tentu laras bahasa yang digunakan harus mempertimbangkan rima, ada diksinya, maknanya juga harus bermakna konotatif, tidak denotatif. Seperti itu. Makna konotatif yakni makna yang tidak sebenarnya. Contohnya adalah seperti yang saya jelaskan, contohnya adalah kamu adalah rembulanku. Tentu kata tersebut bukan bermakna yang sesungguhnya, bukan berarti orang tersebut adalah bulan, bukan. Maksudnya adalah dia memiliki keindahan, maksudnya dia memiliki paras yang cantik, indah selayaknya rembulan, maksudnya seperti itu. Itu contoh laras bahasa sastra. Nah ini contohnya, bencana datang lagi menghantui negeri ini. Gempa tsunami jadi bukti tanda Tuhan tidak peduli. Mari kita sadar diri, mungkin kita ingkar janji. Dari contoh ini kita tahu bahwa penggunaan katanya tidak sembarangan, harus memperhatikan rima, yaitu penggunaan kata i di akhir kalimat puisi tersebut. Misalnya bencana datang lagi menghantui negeri ini, bukti, peduli, diri, dan janji. Nah, ini kata-kata yang digunakan harus dipilih sehingga rimanya sama. Ini contoh laras bahasa sastra. Sedangkan untuk laras bahasa TIK itu kecenderungannya adalah menggunakan istilah-istilah yang identik dengan perkembangan teknologi atau TIK. Contohnya istilah download, upload, posting, situs, website, blog, aplikasi, dan seterusnya. Itu laras-laras bahasa yang identik dengan bahasa TIK atau teknologi informasi komunikasi, media sosial, dan seterusnya. Itu contohnya. Mungkin demikian dulu penjelasan saya tentang
tentang ragam dan laras bahasa. Semoga kalian paham. Jika kalian tidak paham, kalian bisa menanyakannya di kolom kolom komentar yang ada di bawah. Selanjutnya, setelah kalian menyimak video tersebut, video pembelajaran ini, kalian perlu mengerjakan tugas. Tugas yang pertama, tentu kalian membuat resume tentang materi ragam dan laras bahasa berdasarkan video pembelajaran yang sudah kalian simak barusan. Resumenya diketik sebanyak 1 halaman saja dengan ukuran kertas A4. Tentu diberi identitas ya, nama kalian, NPM, dan kelasnya. Tugas yang kedua adalah kalian disuruh mencari masing-masing satu contoh penggunaan laras bahasa berdasarkan jenis perniagaan, akademik, jurnalistik, sastra, dan TIK. Nah, kalian perlu mencarinya, bisa mencari di internet, kemudian bisa mencari di kehidupan nyata, bisa. Nah, kalau dari internet, tentu contohnya perlu di screenshot sebagai bukti. Kalau di kehidupan nyata, perlu difoto. Seperti itu. Contoh mengerjakannya seperti di bawah ini. Misalnya, laras bahasa perniagaan. Nah, contoh gambarnya yaitu gambar di bawah ini. Yaitu, ini saya ambil screenshot dari Tokopedia. Isinya Ramadan ekstra seru, THR ekstra setiap hari, flash sale, dan bebas ongkir. Ini merupakan contoh laras bahasa perniagaan. Ditandai dengan penggunaan bahasa yang singkat, ya kan? Hanya flash sale, bebas ongkir, kemudian THR ekstra setiap hari, itu kan bahasa yang singkat. Tetapi mampu menarik perhatian penggunanya untuk berbelanja di Tokopedia. Kemudian ada istilah-istilah khas dalam perniagaan, yaitu flash sale, sama bebas ongkir, dan seterusnya. Jadi kalian perlu mengerjakannya seperti contoh seperti ini ya. Ini untuk contoh laras bahasa perniagaan. Tentu nanti untuk yang akademik seperti apa contohnya. Kasih screenshotnya atau fotonya. Seperti itu. Untuk bidang TIK seperti apa dan seterusnya. Mungkin cukup sekian dulu penjelasan saya. Tugas mohon dikerjakan tepat waktu, dikerjakan dengan baik sebaik-baiknya, dan dikumpulkan tepat waktu. Saya kasih waktu 2 minggu sejak video ini tayang. Nanti tugas dikumpulkan melalui Google Form yang ada di link deskripsi di bawah. Ya, jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di kolom komentar atau bisa tanya di grup WhatsApp. Sekian dulu program kita hari ini. Terima kasih sudah mau menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.